Yang ketiga yang menyebab disunity adalah beda tujuan. Kita harus satu tujuan, punya tujuan yang sama. Amos 3 ayat 3 bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together unless they are agreed? Kita harus bersatu, harus sepakat. Kita nggak bisa membangun masa depan bersama dengan orang-orang yang beda tujuan. Mustahil bersatu tanpa kesepakatan. Visi beda cuma ngabisin tenaga. Nggak akan sampai ke tujuan. Karena untuk berjalan bersama, kita harus punya visi yang sama. Filipi 2 ayat 3 bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada istilahnya conflict of interest. Ada orang-orang yang punya konflik kepentingan karena mereka punya tujuan yang berbeda di dalam suatu organisasi. Konflik kepentingan ini yang justru menyebabkan perpecahan. Upaya merebut kekuasaan, upaya untuk meraih kekayaan, membuat para pejuang digulingkan. Orang-orang yang kerja keras ditindas, yang berjuang malah dibuang. Satu kali, ada beberapa orang yang datang ke rumah kami. Kebetulan orang-orang ini bekerja kepada pemerintah dan mereka cerita kepada suami saya, Pak Jojo, kami ingin mendukung pemerintahan yang jujur saat ini. Tapi ketika kami ingin jalan yang lurus, atasan-atasan kami, superior di atas kami yang tidak mendukung pemimpin yang jujur dan lurus ini, menekan kami dengan cara tidak memberikan pekerjaan kepada kami. Sedangkan pemimpin yang jujur dan lurus itu menilai kinerja kami dari pekerjaan kami. Akibatnya, kami yang mendukung pemerintahan yang jujur dan bersih, kami sendiri malah tersingkirkan. Ketika saya mendengar cerita ini, saya nangis. Yang kerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Uang dan kekuasaan yang selalu menjadi fokus dari konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan selalu mengorbankan orang lain. Karena fokusnya kepada kepentingan diri sendiri, mereka jadi nggak peduli sama kepentingan orang banyak. Dan akibat dari kepentingan diri sendiri, pada akhirnya mengorbankan orang banyak. Keserakahan itu membutakan. Orang-orang yang korupsi dana bansos misalnya, mereka dipercaya untuk mengelola dan mengantar bantuan, tapi dipercaya mereka malah memperdaya. Amsal 12 ayat 5 bilang gini, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Bangsa kita nggak akan maju kalau terlalu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya. Berdoalah supaya para penguasa, orang-orang yang punya power di bangsa kita, mereka menjunjung tinggi kesatuan bangsa, mementingkan dan mengedepankan kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa, bukannya mengorbankan kepentingan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Mari berdoa supaya bangsa kita terus tumbuh, terus tangguh, dan kita terus berjuang untuk kesejahteraannya. Doa saya bagi generasi ke depan, mereka mencintai rakyat, berintegritas, sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tidak hanya memajukan diri sendiri, tapi mereka memikirkan kemajuan bangsa. Mari rakyat Indonesia, kita lahir di bangsa ini. Apa yang sudah kita lakukan bagi bangsa kita? Jangan biarkan orang memecah belah persatuan hanya karena kepentingan. Mari kita berjuang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa sendiri. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.